Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunia Bahasa dengan saya, Ibu Sandra. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita merupakan suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita yang baik harus memenuhi kriteria unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H, yang terdiri atas what, who, when, where, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai adik Simba, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu apa maksud dari 5W dan 1H atau adik Simba? Di video ini akan kita bahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai dengan fakta dan benar-benar terjadi. Contohnya, topik sebuah berita yaitu peristiwa banjir mengenai 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita lebih dapat dipahami. Contohnya yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Berikutnya ada unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut Kamis 8 Agustus 2019. Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat kejadiannya peristiwa dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang terdapat dalam berita tersebut. Contohnya, 5 distrik di bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu juga ada unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan mengapa peristiwa di dalam peristiwa itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang alasan-alasan yang membuat peristiwa itu terjadi sehingga pemirsa lebih tahu informasi lebih detail. Contohnya, karena sungai meluap akibat kebijakan yang membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Unsur-unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologi peristiwa dalam berita. Artinya, diinformasikan juga runutan kejadian yang terjadi dalam suatu berita. Sehingga informasi bisa disajikan secara utuh dan lengkap. Contohnya, kronologi peristiwa tersebut adalah hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang penuh. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah yang terpenting hingga bagian yang terbawah dianggap yang kurang penting. Yang pertama ada judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang akan diangkat. Yang kedua ada teras berita. Teras berita merupakan bagian yang paling penting. Teras berita sering juga disebut dengan lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Selanjutnya adalah tubuh berita atau body berita. Di sini merupakan bagian yang paling penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W dan 1H. Sedangkan bagian yang paling terakhir adalah lead atau kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku.
Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh yaitu wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan sebagainya. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika sudah selesai, simaklah video berikut ini, kemudian tentukan unsur-unsur 5W1H. Selamat mengerjakan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak dari penularan virus corona. Risma menyatakan saat ini di Surabaya virus corona banyak menyerang anak-anak. Seperti contoh kasus di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, di mana terdapat seorang anak berusia 13 tahun harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Pada saat menjalani karantina, sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali. Hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat. Berdasarkan kasus yang ada di Surabaya, Pemkot hanya menemukan 1 kasus anak-anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga. Memang kondisi anak-anak sekarang lagi libur. Nah, memang tugas para orang tua menjadi berat karena anak-anak ini sebetulnya diliburkan supaya mereka tidak banyak keluar rumah, gitu ya. Nah, sehingga tidak terkena kalau mereka tidak keluar rumah. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, saat ini ada 20 anak di Surabaya yang terpapar COVID-19. Yang sudah positif ya, kurang lebih kalau yang di data saya itu sekitar 20-an. 20-an ya? 20 anak. Terus itu rentang usianya Bu? Rentang usia ada yang 8 bulan ya sampai dengan anak umur 11 tahun. 11 tahun. Itu rata-rata. Berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di Surabaya, kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 2.394 kasus dengan jumlah ODP sebanyak 508 orang dan PDP sebanyak 1.975 orang. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang teks berita tadi, tentunya kalian bisa memahami seluk-beluk tentang teks berita. Ibu harapkan pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.